Hai, buat kalian yang baru nontonin konten ini, gue mau ngasih tahu kalau ini adalah sebenarnya konten lama, tapi gue coba untuk bangkitkan lagi. Lebih dari 6 tahun gue nggak lanjutin konten ini, tapi akhirnya ya gue coba-coba untuk membangkitkan lagi konten ini, tapi dengan kemasan yang berbeda, begitu. Dibanding dengan episode-episode sebelumnya dari konten ini. Jadi ya, kita mulai video kali ini. Selamat datang di video komen. Kita mulai sekarang. Selamat datang di Lukman Isret Media, dan kali ini kalian menonton konten ya, atau menyaksikan konten video komen, sebuah konten yang gue bisa bilang ini adalah konten pertamanya Hanafi di Lukman Isret Media sejak 2016 benar, sejak 2016 2017-an begitu. Sebelumnya buat kalian yang baru gabung di sini, kenalkan Hanafi. Ini namanya Hanafi di sini di depan kalian. Namanya sebenarnya Lukman Hanafi, tapi kalian mau nganggil Hanafi atau Lukman terserah kalian. Tapi gue saranin kalian manggil gue Hanafi aja ya. Jadi di konten video komen kali ini gue hadir dengan konsep yang berbeda. Kalau di episode-episode yang awal-awal gue bikin itu kayak semacam video competition gitu loh. Jadi awalnya seingat gue tuh jadi milih beberapa konten teman-teman dari teman-teman gue yang dibikin di Instagram, karena saat itu tuh lagi rame banget orang-orang bikin konten di Instagram kan. Mereka bikin konten Instagram, gue coba pilih-pilihin dari teman-teman gue di SMA ya. Itu gue pilihin dan kemudian gue kompetisiin 4 video, dan gue bikin itu 2 episode ya, masing-masing ada 4 video, jadi ada total 8 video. Gue kompetisiin, kita lihat nih dari pandangan netizen atau para penonton atau follower gue yang budiman pada saat itu sangat kecil banget, siapa yang kira-kira lebih bagus begitu, dan gue umumkan dengan likes tertinggi, komen tertinggi, dan views tertinggi juga begitu. Untuk episode kali ini yang udah lama sekitar 6 tahun gak gue bikin, dan akhirnya mencoba untuk buat bangkitin lagi. Ini gue bawa konsep yang berbeda, di mana gue sebenarnya udah dari beberapa hari atau beberapa minggu sebelum konten ini dibikin, gue minta teman-teman, terutama angkatan SMA gue ya, untuk mensubmit film pendek buatan mereka. Film pendek atau video pendek terserah mereka. Tapi untuk yang saat ini gue masih di ranah yang film pendek dulu gitu, karena gue berpikir bahwa sebenarnya film pendek buatan anak SMA tuh sebenarnya bisa loh untuk dinaikkan lagi atau dibikin naik begitu. Cuman memang gue nggak tahu apakah pengetahuan mereka terhadap publikasi film ataupun produksi film yang kayak gimana gitu, gue juga nggak tahu. Jadi gue kebetulan mempelajari film dan juga industri TV, gue pengen mencoba untuk naikin deh gitu film-film anak SMA, karena menurut gue potensi anak-anak SMA pada bikin film pendek itu lumayan menarik loh begitu. Walaupun ya terbatas di tema yang itu-itu aja begitu, tapi ya setidaknya gue sebagai orang yang, masalahnya zaman gue SMA bikin film tuh bukan untuk tugas sih, karena kebanyakan ada yang bikin film untuk tugas dan yang lain-lainnya begitu. Tapi ini beberapa film yang dikirim para netizen ke gue lewat DM Instagram maupun DM Twitter itu beberapa bukan untuk tugas, tapi memang ini untuk kreatif mereka, bikin jadi bentuk karya mereka, bentuk kreativitas mereka begitu, sehingga ya mereka bisa setotalitas mungkin untuk bikin begitu. Dan di sini gue mencoba untuk sedikit mungkin memberikan komentar atau saran begitu dari film yang mereka buat gitu. Dan sebenarnya gue udah dapat ada beberapa, dan kita akan coba ngomentarin atau ngasih saran dari beberapa film yang menurut gue menarik untuk kita berbincangkan gitu ya. Yang pertama adalah short film, judulnya Ingat. Ini yang dibikin adalah dari SMA 2 pasti, yaitu Semanpa Redaction ya, dari Semanpa Redaction, judulnya Ingat. Kalau nggak salah ini film ini dibikin untuk kalau nggak salah FLS 2N seingat gue. Dan kalau ditanya apakah gue pernah nonton, sebenarnya pernah, cuman nggak belum terlalu detail untuk menontonnya. Jadi ya kita akan coba nontonin ini, dan gue akan kasih beberapa saran kalau misalkan ada beberapa hal yang sedikit mengganjal begitu ya. Dan ya sebenarnya untuk beberapa short film yang dibikin sama anak Semanpa Redaction udah pernah beberapa gue nonton, ada beberapa yang udah pernah gue tonton, tapi ada beberapa juga yang belum pernah gue tonton. Jadi ya
Kita lihat aja ya gitu. Yang pertama kita akan nontonin si short film yang ingat ini dulu, karena ini kalau nggak salah short film pertama yang dibikin sama mereka. Jadi ya kita tonton langsung aja ya. Gue nggak perlu pakai clap kan biar synchronize. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Cuci tangan, oke. Buka. Zoom dikit tadi. Oke. Oke. Tiduran. Terus bangun. Oke. Vicky oke. Anjir, gue jadi keinget film gue sendiri deh. Oke. Vicky masuk ke kelas. Aduh, kenapa udah dubbing ya? Oke, masuk. Di konsepnya handheld gitu ya. Oke. Oh, ngisi form. Vicky ngisi form ya. Form pendaftaran OSIS gak sih? Gak kelihatan apa yang ditulis. Coba gak kelihatan deh. Lampu gue jatuhan. Bisa beli lihat ya. Oke. Namanya ada di sana, keterima. Seneng banget. Tiba-tiba ya, tiba-tiba sedikit. Oke. Kenapa? Ini berat. Gimana? Ringkas kamu jadi jelek kamu itu. Sorry. Gue ngelihat beliau ini, gue tiba-tiba teringat Vico Fariza. Gue pikir ntar awalnya Assalamualaikum. Iya. Ya Allah. Kamu belajar gak sih di sekolahan? Dengerin bapak lah. Oh, kelas privat. Oke. Nih, Oke.
keren sih. Bener, FLS 2N. Tahun 2019 ini dibuat. Oke. Kalau komentar pertama sebenarnya ya, yaitu adalah beberapa bagian, bukan beberapa bagian sih. Ketika lo ngerekam atau nge-record atau nge-shoot gitu, kayaknya bukan hampir semua sih. Kayaknya suaranya kecil, terutama ketika para karakternya lagi ngomong. Itu yang pertama. Jadi gue agak bukan kurang jelas sih sebenarnya. Kalau lu pakai headphone bisa, cuman ketika lu pakai speaker takutnya nggak kedengeran gitu. Nah, saran gue adalah ketika lu produksi mungkin bisa diimbangkan dengan audio. Kalau misalkan untuk audio, ya sebenarnya nggak harus pakai kayak audio recorder terus pakai lo tahu mic yang ini nggak, yang pakai tongkat gitu, yang kayak nggak mesti gitu sih. Lo bisa cuman pakai HP doang bisa. Lo pakai HP atau jika mungkin ya, kalau misalkan lo punya mikrofon shotgun gitu, lo bisa pakai mikrofon shotgun terus lo konekin ke HP bisa. Atau ini agak ribet juga sih, mungkin tiap talentnya atau tiap para pemainnya dipakein clip on, itu bisa. Cuman ya kembali lagi ya, untuk produksi yang seperti ini sebenarnya udah oke banget sih. Tapi untuk audio aja ini mungkin perlu diakali dikit gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika di awalan ya, di beberapa bagian seperti awalan tadi, itu sebenarnya gue tahu sih sebenarnya pengen kayak lagi cuci tangan terus masuk ke kamar tidur rebahan gitu. Setidaknya suaranya jangan kayak kedengaran, walaupun kecil tapi tetap kedengaran ya pakai headphone. Cuman mungkin bisa dipakein ambience gitu. Jadi atau kalau tidak, mungkin ketika lu ngedit film ini, bagian awalannya, bagian ambience-nya mungkin bisa dinaikin dikit sehingga nantinya ketika film itu diputar itu nggak sepi-sepi amat. Jadi memang ini salah satu yang penting ya, kalau selama gue belajar dalam bikin film itu ataupun kontennya itu adalah audio balancing. Itu penting banget. Karena apa? Karena ketika lo bikin film ya nggak cuma visualnya dipentingin, tapi juga audio juga dipentingin. Karena kan untuk menikmati kan nggak cuma visual doang, tapi juga audio juga dipentingin juga kan. Karena ya untuk menentukan apakah ceritanya bakal ngena atau tidak kan dari suara, dari percakapan. Karena suara, musik, sound effect, ya kan, itu kan mempengaruhi bagaimana feel atau perasaan kita dalam nonton film gitu. Terus gue lihat lagi tadi sebenarnya pas transisi dari dia senang banget gitu kan. Tadi kan si Vicky ini kan senang terus balik lagi ke kelas gitu kan dengan perasaan senang, kemudian tiba-tiba dia sedih gitu kan. Sebenarnya transisinya keren sih. Walaupun agak-agak mungkin gue bisa bilang agak-agak aneh juga. Kan dia untuk transisinya dari dia jalan ke kelas kemudian tiba-tiba dia duduk di bangku gitu kan. Itu dia jadi gerakannya dia gerakannya ke kanan tapi baliknya ke kiri. Jadi untuk kalau gue rasa sendiri transisinya gak nyambung. Sorry ya gue bilang ini, karena kalau ngomongin transisi harusnya kan kalau secara ini sih dari kanan ya keluarnya juga dari kanan begitu. Jadi masih dalam tahapan garis lurus gitu. Kalau misalkan dia kanan kemudian dia kiri, kan kaget. Walaupun sebenarnya gue gak kaget sih sebenarnya ngelihat kayak gini, karena ya namanya untuk produksi yang seperti ini sih sebenarnya udah oke sih. Tapi untuk masalah transisi ini aja mungkin bisa diperhatikan lebih lagi begitu ya. Bahkan kalau nggak pakai transisi kayak gini nggak apa-apa kok. Pakai fade out, pakai cross dissolve tuh nggak apa-apa menurut gue. Gitu. Terus oke.
ketika dia dari duduk di bangku dengan apa sih namanya, dengan shot yang bukan close up ya, itu lebih ke medium shot ya itu bilangnya. Kemudian sorry, koreksi ya kalau benar atau enggak, karena gue agak lupa antara bedanya medium shot sama medium close up ya. Itu gue agak sulit membedakan tuh. Nah, kemudian itu dari shot yang tadi kemudian ke bangku yang ada di tengah taman itu directionnya beda. Jadi yang tadinya di shot itu nampak depannya, jadi yang direkam tuh si Vicky-nya lagi sedih gitu kan, di depan gitu kan. Nah, kemudian di shot berikutnya itu ngadep yang di belakang gitu. Jadi kameranya ngadep ke belakang ketika si Vicky lagi duduk, terus shotnya tuh dari belakang, jadi nampakin tubuh bagian belakangnya Vicky. Itu menurut gue nggak kurang sih. Malah gue kebayangnya adalah ketika shotnya si Vicky, ketika lu nge-shoot Vicky lagi sedih gitu di depan wajahnya, gue pikir ntar shoot selanjutnya tetap sama tapi dia jaraknya lebih jauh. Jadi mungkin itu lebih nyambung sih kalau untuk gue sendiri ya. Ini preferensi gue sih seperti itu kalau untuk gue ya. Nah, kemudian si Isabel dan juga si Vicky ini kan ngobrol, suaranya lumayan kecil sih. Jadi agak gimana begitu. Tapi yang pas bagian si Vicky-nya dimarahin sama bokap dan nyokapnya itu, bokapnya doang sih. Si Vicky dimarahin sama bokapnya, itu suaranya sedikit lebih keras. Kalau gue ngerasanya gitu, sedikit lebih keras. Jadi makanya gue tadi bilang audio balancing itu penting. Gitu. Terus sebenarnya secara storytelling udah oke sih menurut gue. Secara storytelling udah oke. Kalau visual sebenarnya ya tadi dari ini aja, dari transisi perpindahan antara shot ke shot, yang satu shot ke shot yang lain itu juga. Ini kan sempat ada juga dokumentasi dia jadi anggota OSIS gitu kan. Itu keren sih menurut gue. Jadi gue nebaknya si Vicky ini kalau ceritanya ini gue nebaknya si Vicky ini dia sempat dimarahin sama orang tuanya karena udah ikutan OSIS tapi ternyata nilainya jeblok begitu kan. Tapi sebenarnya Vicky ikut di OSIS udah punya pengalaman yang banyak seperti yang udah diceritain di scene flashback gitu kan. Nah yang menarik lagi nih, ada beberapa shot yang tiba-tiba gue teringat dengan film yang pernah gue bikin. Yang pertama bagian dia jalan dari dari luar masuk ke gerbang begitu, teringat sama film gue. Tapi bedanya ya dia si kameramen ngerekornya atau nge-shootnya dia dari jarak yang cukup dekat. Gue nggak tahu dia ngerekamnya dekat begitu atau dia sebenarnya syutingnya di seberang. Kan biasanya di SMA di bagian gerbang kan ada seberang jalan tuh. Dia nge-shootnya di seberang tapi di zoom. Atau gue nggak tahu sebenarnya. Ini tolong kalau misalkan Pak sutradaranya mungkin bisa kasih komentar ketika proses syutingnya gimana, biar gue agak biar karena gue takut salah aja gitu, salah persepsi aja gitu. Nah nih bagian dia masuk sepatu nih, dia benerin tali sepatu gitu. Itu mengingatkan gue dengan film ya kan gue kan bikin film 3 tahun yang berharga itu kan. Ada bagian shot di mana itu cuma sebagian sepatu gue doang itu. Terus gue jalan gitu. Tapi kalau ini kan benerin sepatu ya. Bukan bermaksud untuk bilang plagiat, enggak gitu. Ide kayak gini udah universal banget, bukan berarti gue bilang itu plagiat, enggak sama sekali. Itu universal banget, jadi enggak ada masalah. Terus gue kata lu ngeditnya pakai apa ya? Kok hasilnya kayak agak blurry gitu. Gue tebak sih lu ngeditnya pakai Vegas sih, bukan pakai Premiere. Gue nggak tahu sih, tapi ya setahu gue gitu. Dan gue coba lihat dulu yang main di film ini. Short film judulnya Ingat. Tim produksinya sutradara Damar Putra Bakti. Terus DOP-nya Kevin Hernandez, Akmal Raihan. Oke. Editornya Kevin Hernandez. Oh iya, oke. Penulis naskah Damar Putra Bakti. Gue salut sih sama lu Damar. Udah mas script writer sama director. Itu udah paket komplit sih menurut gue. Ya, itu aja. Jadi ya itu yang bisa gue komentarin. Jadi intinya apa? Yang pertama adalah ketika lu shoot film ini,
sebenarnya untuk produksi yang seperti ini kecil-kecilan ya untuk masalah shoot di bagian secara visual udah oke. Untuk visual udah oke. Jadi sebenarnya syuting dengan handphone pun juga udah aman-aman aja gitu. Kalau pakai kamera akan lebih bagus lagi. Terutama kalau kameranya udah bisa diotak-atik gitu, main ISO, main shutter speed dan yang lain-lainnya, mantap banget ya. Tapi kalau kameranya biasa kayak kamera pocket yang, misalkan kamera pocket yang gue pakai ini, itu nggak apa-apa, udah santai aja. Walaupun pengaturannya auto, lo bisa enhance pakai video editor. Kemudian untuk audio, nah ini juga untuk audio, gue saranin sih kalian pakai clip on ya. Kalau misalkan kalian pengen kalau kalian pakai dialog yang memang perlu untuk lebih jelas gitu suaranya, dan memang pengen banget diutamain adalah di bagian audionya gitu. Dan mungkin kalian ketika syuting secara sederhana seperti ini mungkin tidak memungkinkan untuk pakai mikrofon atau mungkin pakai alat yang lain, mungkin karena memang terbatas cuma punya HP doang. Itu nggak apa-apa. Cuman saran gue kalau misalkan begitu, konsekuensinya adalah suaranya memang nggak akan terdengar jelas, dan kalau mau terdengar jelas, dubbing. Dan dubbing tuh rumit banget sih untuk bisa ngepasin seperti ketika syuting itu sulit banget. Walaupun sebenarnya di metode produksi film yang skalanya besar, beberapa ada yang pakai metode dubbing ini begitu. Jadi ketika syuting mungkin suaranya kurang jelas, maka pakai dubbing untuk memperjelasnya begitu. Jadi ya gue saranin sih pakai clip on ya, tapi kalau misalkan nggak ada ya konsekuensinya ya suaranya kecil, jadi harus dengan teknik dubbing gitu ya. Itu kemudian ketika lo ngedit, nah ini yang perlu dipentingin adalah ketika kalian mau masukin transisi, pastikan ketika kalian mau pakai transisi, sebagai contoh ketika kamera geser ke kiri ataupun ke kanan, udah direncanain dulu tuh. Nanti ketika shoot yang pertama kamera masuk ke kiri atau masuk ke kanan, ntar di shoot selanjutnya mesti disesuaikan juga gitu. Takutnya ntar kalau tadi kan kayak rasanya jomplang begitu kan, dari geser ke kanan tiba-tiba masuknya ke kiri, gesernya ke kiri, itu kan kalau untuk gue sendiri sebenarnya nggak ada masalah, tapi untuk orang-orang lain mungkin agak kok gitu kan. Jadi mesti direncanain semuanya gitu. Makanya kalau di film sendiri, kalau di produksi film selama gue pelajari ya, memang mesti persiapan banyak hal, gak cuma masalah naskah, gak cuma masalah alat-alat yang mesti dipakai, yang bikin ceritanya atau bikin story-nya, tapi juga yang paling yang juga perlu direncanain adalah tipe shot apa yang lo pakai, entah close up, medium close up, super close up, medium shot atau long shot gitu kan. Jadi perlu direncanain. Makanya kalau selama pengalaman gue syuting untuk produksi film yang beneran, tapi masih film pendek ya, bukan film yang untuk produksi yang besar gitu, untuk komersil, bukan kayak gitu. Sama gue syuting untuk film pendek yang selama ini memang ada beberapa yang dipersiapkan, gak cuma skrip, gak cuma storytelling, tapi juga ada kayak art, kayak beberapa shot perlu dekorasi atau barang-barang yang mesti ada di shot ini tuh apa aja, itu ditulis juga. Kemudian shot yang dipakai itu apa aja. Makanya ada istilah namanya shot list, ada istilahnya crew call ya kan. Terus ada lagi shooting script, ada editing script juga. Kalau untuk editing script ini sebenarnya antara opsional sebenarnya kalau untuk editing script. Karena kadang-kadang editing itu kan juga kalau udah kita konsepin kadang-kadang juga bisa berubah-ubah kan. Jadi ya editing script itu sebenarnya opsional, tapi yang penting adalah shot list. Ini yang penting banget nih. Karena lu bisa memetakan ketika ada script atau ada cerita bagiannya, kayak ada bagiannya seperti ini, lu udah kegambar gitu. Lu pakai shot yang gimana gitu untuk bisa menggambarkan narasi dari cerita di bagian skrip yang bagian ini gitu. Jadi perlu untuk direncanakan ya, dan itu memang harus itu basicnya bikin film seperti itu. Nah kemudian apalagi ya, ketika ini gue nggak tahu sih sebenarnya emang konsepnya emang handheld atau gimana. Nah untuk
tipe ntar dia gerak atau stand atau steady gitu, itu juga perlu dipikirin juga gitu ya. Apakah ntar semua shot harus handheld atau semua shot harus steady, atau beberapa mesti mesti handheld atau steady, itu juga mesti diperhatikan juga gitu ya. Itu kemudian tadi gue lihat juga kayaknya lu juga pakai ini sih. Kalau gue lihat lu juga pakai color grading. Nah, misalkan juga kalau pakai color grading menyesuaikan dengan suasana filmnya juga ya. Kalau dia senang mungkin pakai yang cerah gitu, agak-agak cerah, agak-agak orange dikit gitu. Tapi kalau ketika lagi sedih mungkin bisa pakai biru atau agak ungu-ungu. Nah ini gue suka nih bagian ini. Kelihatan, gue nggak tahu sih lu pakai color grading atau enggak, tapi kalau gue lihat sih lu color gradingnya keren sih. Nah bagian senja sorenya nih bagian senja sorenya ini kelihatan kayak senja sore banget gitu, makanya kelihatannya kayak terlalu cukup warna warmnya cukup kelihatan sih di sini. Dan ya itu aja, dan mungkin untuk sementara kayak gitu dulu ya. Ntar kalau misalkan ada beberapa komentar atau yang pengen gue omongin, mungkin gue akan kasih di kolom komentar, ntar gue pin gitu ya. Jadi itu untuk video komen episode kali ini ya. Bagaimana menurut kalian untuk video komen episode yang kali ini? Apakah lebih bagus seperti ini aja, atau atau mending seperti yang dulu ketika gue bikin kompetisi? Ya silakan kalian kirimkan pendapat kalian di kolom komentar aja, atau kalian juga bisa langsung mungkin kalian bisa juga ngasih kolom komentar di Twitter, Threads ataupun Twitter, Threads atau Instagram gua untuk kalau kalian mau ngasih pendapat atau ngasih komentar begitu terkait video komen begitu ya. Jadi ya kembali lagi. Ini baru percobaan, jadi gue nggak tahu apakah ini ntar kedepannya gue akan bikin video komen lagi atau tidak. Jadi ya ini baru percobaan, jadi untuk mencoba membangkitkan kembali. Kalau menurut gue ini kalau misalkan video komen ini adalah konten yang cukup potensial untuk bisa dikembangkan atau bisa diaktifkan lagi, ya gue akan bikin lagi gitu ya. Jadi ya itu aja, dan kita akan ketemu lagi di video komen episode berikutnya dengan konten yang bakal gue komentarin lebih oke lagi atau lebih menarik lagi begitu ya. Jadi kita ketemu lagi di konten selanjutnya, dan seperti biasa Hanafi dengan endingannya pamit, stay creative and stay positive thinking. Kalau kalian penasaran dengan konten gue yang lain, silakan cek di sini. Di sini. Waktunya 10 detik aja ya. Udah sebenarnya dari tadi. Itu aja, sampai jumpa.